Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas hati-hati ya. Ajaran-ajarannya Pak Rois Satrio Benyingit Muhammad Rois ini jauh-jauh hari ini udah tak peringatkan sama kalian. Kalau ajarannya Pak Rois di channel EKN itu banyak yang disimpan, enggak ditayangkan. Mau dibuat untuk kelompok mereka, dipelajari kelompok mereka untuk menipu, nanti akan dibuat nyerang nyerang Pak Rois. Biar senjata makan tuan maksudnya kayak gitu. Nyerang kayak mana? Nyerang melabui orang awam. Kenapa kayak gitu? Karena dia tetap nggak bisa menolong umatnya. Bisa ngomong tapi nggak bisa menolong dari penyakit. Dari penyakit karma itu nggak bisa. Dari tembakan zikir bismillah yang diajarkan Pak Rois dia juga nggak bisa. Nabi Muhammad menyampaikan imamah itu hanya sepotong-potong. Seperti itu. Jadi pasti secara keseluruhan orang-orang itu yang diperjalankan sama pemuda gendut, ya kan, itu diperjalankan sama pemuda gendut untuk menghadang SP sejati. Karena pemuda gendut ini tadi siapa titik kalian cari sendiri. Hanya wahyu salapan risalah. Risalahnya tidak disebutkan. Ini yang membuat sulit. Ini aja nggak bakalan ketemu juga ini sama SP. Hanya wahyu nggak ketemu. Sampai orang ini masuk liang kubur pun nggak ketemu. Tapi risalahnya walaupun orang ini benar, apa risalah yang tapi tetap nggak ketemu. Karena SP Satrio Benyingit Imamah di jurusan Patar Kalki itu akan pergi membuka lahan baru di Lebak Jambi ini sama Ratu Andi. Risalah mana ini sebenarnya? Itu kalau SP karena diam-diam Pak Rois sama MC itu akan pergi meneruskan perjalanan hidupnya berdua. Tentang senjata. Itu kalau MC bisa nemukan SP-nya. Senjata Satrio Benyingit itu disebut Trisula. Nah, jadi anak-anaknya SP itu nanti dia akan nyari orang tuanya sendiri. Terus kemudian sama seperti Pak Rois membutuhkan kedua orang tua. Sehingga gitu. Insya Allah orang tua Pak Rois apa Ibu Bumi Bapak Angkoso yang menguasai Robert bahwa Satrio Benyingit sama kayak MC akan membutuhkan Adam. Nah, gitu. Jalurnya itu seperti itu. 3 inti pokok yaitu syariat, jalur yang dibilang membuka lahan baru di Lebak Jambi itu kayak gitu. Makanya kitab awal akhir itu berubah-ubah. Kalau zamannya Pak Jokowi dulu, itu Pak Rois harus ketemu sama Pak Jokowi. Kalau Pak Rois ketemu sama Jokowi, baru negara Indonesia ini akan jadi tampu dunia. Tapi gagal. Jadi petunjuk yang di Bali semalam, Pak Rois akan membelikan seperangkat alat sholat untuk Bunda Maya Karya gagal. Karena Bunda Maya Karya lambat. Itu kan lambat. Wahyu yang itu lambat gagal. Kalau wahyu yang sekarang ini MC harus menemukan SP. Saat bersilaturahmi juga banyak tuh yang kita terima. SP yang mana yang akan ditemui sama MC? SP yang kuasa kegelapan atau SP yang memiliki kerajaan langit? Yang akan membuka ke surga atau alam 10. Yang kedua, kalau MC bisa menemukan SP yang memiliki kerajaan alam 10, memang betul-betul dia itu meletakkan senjatanya, meninggalkan iblis. Ini contoh kan gitu, mau mandi tobat dan mau ngikuti ajarannya SP, baru terbukalah kerajaan langit. Baru umat manusia ini bisa beragama punya Tuhan.
Makanya kalau di channel IKN tetap tak bilang sama aku, apabila kerajaan langit itu tadi udah terbuka, manusia ini beragama punya Tuhan, enggak jadi yaitu anak Nabi Tuhan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena leluhur kita itu yang kena kutukan, kayak semalam kan Bunda MC kan pergi kemana nih? Menurut saya pasti Ya, yang ke Padang kemarin mana dia? Nah ini yang di Padang ini ya, kan ini yang ini mungkin ke tempat Maleng Kundang ya. Jadi ini tugasnya MC nih, tugasnya SP sama MC nih, supaya terampuni dosa-dosanya leluhur kita Maleng Kundang ini kayak mana? Ini harus terampuni nih dosanya. Kalau nggak terampuni ya kita nggak bisa menolong dia. Ini adalah di jembatan Seperti itu. Ya. dan itu adalah bukit-bukit cantik. Jadi ini Adalah Bunda datang ke sini udah tertangkap sama SPO, ini harus seperti ini. Kayak gitu. Supaya saudara kita yang dulunya hidupnya itu durhaka, supaya terampuni dosa-dosa dia itu kayak mana? Enggak ditangkap. dekat dari sini jadi ya sebentar. Jadi nanti kalau udah para leluhur kita itu semuanya udah terampuni dosa-dosanya satu persatu, Dan itu baru itulah yang dibilang negara Indonesia ini akan cuma yang jadi sebelah sana merdeka, ya. akan jadi merdeka. Enggak semudah dari telapak tangan kan gitu. Makanya Terima kasih motivasi orang yang dunia sudah itu berbagi. proses, enggak sekarang ini, Mungkin nanti enggak bisa sore sekarang MC ini, mau masih ziarah lama. ke Syekh Waliullah yang ada di dekat di belakang bandara ya. Nanti mungkin insya Allah malam MC Makanya kembali live karena besok udah harus terbang. kalau MC nggak bisa nemukan SP, Dengan tim. SP sejati, umat manusia selamanya beragama kepada Tuhan, dan yang akan datang zaman ini zaman Salam Mas Adi, terima kasih Mas Adi. orang Indonesia itu perang maksiat, orang luar negeri itu perang hukum. Makanya kalau orang Jawa itu membumi haluskan orang Ada tahu Jawa bulat itu sudah sampai ke sini ya. Tahu bulat itu dari Bandung, dari Jakarta udah sampai sini. sangat mungkin. Karena di Jogja itu Dan MC 11 sampai sendiri terus 200 terang itu MC lagi dia tidak berani nempel naik perahu. ke tanah, MC itu dari dahulu tidak berani naik bernapas perahu. pasti jebol. Apapun alasannya MC Kalau tidak kita berani. menghadapi itu Pernah satu kali karena kebetulan dulu lagi MC dinas di suatu mana ya, Maleng Kundang. si berbagi dulu turun sebentar. Dia sebenarnya lagi gerimis lumayan agak ini ya. Jadi aksinya kembali kepada orang. Ini. iya, maaf saya lagi live. Maaf. Nah, ini nanti udah nggak ada, udah Lagi terampuni live dia YouTube. nanti. Iya, Kalau terima udah kasih. dimandikan bunga, baru ini dia dia Pak Cerita. terampuni, baru dia Jadi bisa konon melakukan cerita ibunya karena tidak diakui bahwa itu ibunya karena terlihat ada imam. lusuh dan miskin gitu ya. Jadi beliau ibunya marah Entah gimana jumpanya ya dan Pak. mengutuknya menjadi batu. Ini cerita. Nah, ini batu. Lagi live ya? Ya silakan. Silakan di sini. Ya silakan. Silakan. Nah, ini lagi YouTube. Itu apa? Bagian belakangnya ya. Ya walau alam Nah, semua itu itu yang waktu bagian yang depan. kita Oh, ini bagian ini perahu bagian depan. cat dari kita sendiri karena ceritanya nanti kan alam Oke, yang mana itu, Pak? itu alam Itunya ya. jelas kita harus juga udah Oh, ini bagian belakangnya di lewat Ya. belakangnya. Iya. Kalau caranya pencegah ya bencana Islam yang bilang Ini perbuatan sekalian saya berbuat nanya. maksiat itu Mohon harus Kundang ini diselesaikan. betul-betul Makanya ceritanya dikasih ada. senjata, dikasih Dengan Bapak pusaka siapa? Ini kisah senjata. nyata di sini. Dengan Bapak siapa? Cara Saya membunuh dengan tanpa Bapak sentuh Miko. udah Bapak Miko. dikasih Oh, ceritanya sama memang Paris. betul-betul ada, Pak. Ya. Itu senjata buat jadi orang-orang yang menderita supaya nggak bisa dicelakai oleh siapa. 300 tahun silam. Tapi Masya Allah ya, itu mungkin buat bukti bahwa tambangnya pun ya masih kelihatan seperti tambang ya, Pak.
Makanya Pak Rois juga hanya bisa menjalankan amanah, selebihnya kita balikkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kita siapa? Allah Pak Rois itu siapa? Bumi dan angin. Doanya dari mana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Karena Pak Rois tetap akan terus peperangan ini terus akan digencarkan sama Pak Rois yang berusaha tidak mencelakai Pak Rois. Yang udah mencelakai Pak Rois, mencelakai keluarga Pak Rois, ya kan, itu wajib di bumi hanguskan. Nah, Satria Benying itu terus diserang kan gitu. Kalau kata Bunda kan, ya memang benar kalau Pak Rois itu nggak ada berhentinya kalau serangan-serangan Dajjal itu tadi. Sebenarnya manusia yang berbuat Dajjal. Ratu Iblis itu yang namanya Sinarwati, tempatnya ada di Pekanbaru Riau ini, nggak jauh sama SP Rois. Itu yang sangat-sangat menyesatkan umat manusia ini. Gurunya yang namanya Sinarwati ini Sabang Merauke. Dukunnya, kiainya, kuasa kegelapan itu Sabang Merauke. Disitulah Pak Rois dikasih caranya, Pak Rois itu dikasih tahu kehancuran negara ini, kehancuran agama ini selama Pak Rois bertarung ini tadi. Makanya Satria Benying itu melawan sambil tertawa sambil melawan. Itu ya pertarungan Pak Rois sama para dukun dan para kiai ini tadi, sama murid-muridnya, orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu itu yang di sekitar Pak Rois, yang ditemui sama Pak Rois ini, ilmu apa aja itu yang nyelakai umat manusia. Nggak baik dukun dari kejawen maupun yang dari agama muslim, semua itu doyan maksiat. Itu mendukung kejahatan, ini letak kehancuran umat manusia. Makanya zaman keemasan nanti yang akan diterima sama anak-anak kita nanti, itu udah nggak ada dukun, nggak ada kiai lagi. Insya Allah seperti itu. Kalau ini SP-nya dan Bunda MC Maya Karya itu bisa jumpakan orang ini, karena SP Muhammad Rois juga nggak akan pernah muncul atau nemui MC Maya Karya, karena aturannya kitab awalnya Siti Hawa makan buah khaldi atau selingkuh sama iblis, ninggalkan Adam. Ceritanya seperti itu. Ninggalkan Adam, baru MC mewakili bumi akan kembali sama SP atau Imam Mahdi atau Juru Selamat atau apapun. Makanya MC Maya Karya itu wakilnya bumi, wakilnya Ibu Pertiwi, insya Allah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.